kehidupan sehari-hari, setiap keputusan yang kita ambil, mulai dari membeli kebutuhan pokok, menabung, hingga berinvestasi, semuanya berkaitan erat dengan ekonomi. Ekonomi membantu kita memahami bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk mencapai kesejahteraan. Melalui pembelajaran ini, perkenalkan, kami dari kelompok dengan nomor punggung 6 akan mempelajari berbagai konsep penting seperti ilmu ekonomi, biaya produksi, fungsi produksi, permintaan, penawaran, dan elastisitas. Dengan memahami ekonomi, kita tidak hanya belajar tentang uang dan angka, tetapi juga tentang cara berpikir rasional, efisien, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Mari kita ikuti pembelajaran ini dengan semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi, karena ekonomi bukan hanya teori, melainkan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Selamat menyaksikan dan semoga pembelajaran ini memberikan inspirasi serta pemahaman baru bagi teman-teman tentang dunia ekonomi. Baik, saya akan menjelaskan apa itu ekonomi dan ilmu ekonomi. Ekonomi adalah ilmu tentang bagaimana manusia menggunakan sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas melalui produksi, distribusi, konsumsi barang, dan jasa. Sedangkan ilmu ekonomi adalah kajian upaya pemanfaatan sumber daya terbatas untuk menghasilkan beragam produk yang dapat dimanfaatkan. Dalam ekonomi terdapat 3 masalah. Yang pertama, kelangkaan, yang kedua, permintaan, yang ketiga, faktor produksi. Adapun pertanyaan asas ekonomi tradisional dan modern. Pertanyaan asas ekonomi tradisional meliputi apa, bagaimana, dan siapa. Sedangkan pertanyaan asas ekonomi modern menambahkan pertanyaan kapan dan gimana. Dan yang terakhir, jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto. Yang kedua, produk nasional bruto. Yang ketiga, produk nasional neto. Yang keempat, pendapatan nasional neto. Yang kelima, pendapatan perseorangan. Yang keenam, pendapatan siap dibelanjakan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang biaya produksi. Apa itu biaya produksi? Biaya produksi ialah pengeluaran yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa. Biaya produksi itu contohnya seperti biaya listrik, biaya sewa gedung, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja. Adapun itu jenis biaya produksi. Biaya produksi dibagi 3 bagian. Yang pertama yaitu biaya tetap, yang kedua biaya variabel, dan yang ketiga biaya semi variabel. Apa itu biaya tetap? Biaya tetap ialah biaya yang tidak berubah meskipun produksi naik. Contohnya sewa gedung. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel ialah biaya yang berubah ketika produksi menaik, maka biaya variabel juga menaik. Contohnya seperti bahan baku. Semakin banyak produksi yang kita buat, maka semakin besar juga biaya variabel yang dikeluarkan. Yang ketiga ialah biaya semi variabel. Biaya semi variabel itu gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya itu sewa listrik, bayar listrik. Adapun fungsi dari biaya produksi ialah untuk mengetahui perusahaan itu mengeluarkan modal untuk membuat produksi itu berapa. Jadi perusahaan bisa mengetahui dan menentukan berapa harga jual yang harus dipasarkan terhadap produk tersebut. Biaya produksi bisa efisien jika perusahaan bekerja untuk kurangi pemborosan dan gunakan teknologi yang tepat. Sekian dan terima kasih. Di sini teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu teori produksi. Teori produksi membahas bagaimana perusahaan mengubah input seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku menjadi output atau barang atau jasa. Tujuannya adalah menghasilkan output sebanyak mungkin dengan biaya seefisien mungkin. Ada 4
faktor produksi. Yang pertama, tenaga kerja, yaitu usaha manusia dalam proses produksi. Yang kedua, modal, yaitu alat dan mesin yang membantu produksi. Dan yang ketiga, tanah, yaitu sumber daya alam yang digunakan. Dan yang keempat, ada kewirausahaan, yaitu kemampuan mengatur dan mengelola faktor-faktor produksi. Ada hubungan input dan output. Yang pertama ada jangka pendek. Ada faktor yang tetap, misalnya mesin, dan faktor lain yang bisa berubah, misalnya tenaga kerja. Hukum hasil yang menurun jika satu faktor terus ditambah sementara faktor lain tetap, maka tambahan output lama-lama akan menurun. Yang kedua ada jangka panjang. Semua faktor bisa diubah. Produsen bisa menambah pabrik, mesin, atau tenaga kerja sesuai kebutuhan. Tujuan teori produksi. Ada 3 tujuan teori produksi, yaitu yang pertama, menentukan kombinasi input paling efisien. Yang kedua, menghitung biaya produksi minimum. Dan yang ketiga, meningkatkan keuntungan produktivitas perusahaan. Nah, kesimpulannya, teori produksi membantu perusahaan mengatur sumber daya secara optimal agar bisa menghasilkan lebih banyak dengan biaya lebih rendah dan meningkatkan keuntungan. Sekian penjelasan saya tentang teori produksi. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen pada harga dan waktu tertentu, yang bukan sekedar keinginan, tetapi keinginan yang didukung oleh kemampuan dan kesediaan untuk membayar. Contohnya itu permintaan masker pada pandemi COVID-19. Pada permintaan terdapat hukum permintaan, yaitu jika harga naik, maka jumlah yang diminta akan turun. Begitupun sebaliknya, jika harga turun, jumlah permintaan akan naik. Selanjutnya, kurva permintaan. Sebuah grafik menggambarkan hubungan antara barang dan jumlah barang yang diminta. Kurva permintaan memiliki kemiringan negatif, mencerminkan hukum permintaan di mana hubungan antara harga dan jumlah berbanding terbalik. Selanjutnya, jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, permintaan absolut, yaitu keinginan membeli tanpa kemampuan membayar. Yang kedua, permintaan potensial, yaitu keinginan membeli dan kemampuan membayar tetapi belum terwujud. Yang ketiga, permintaan efektif, yaitu keinginan membeli disertai dengan kemampuan dan kesediaan untuk membayar. Dalam permintaan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain. Yang ketiga, selera masyarakat. Yang keempat, jumlah penduduk. Yang kelima, pendapatan konsumen. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan pada berbagai tingkat harga melalui atau dalam periode waktu tertentu. Hukum penawaran. Ketika harga barang itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat, dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah yang ditawarkan akan menurun. Adapun jenis-jenis penawaran. Nah, jenis-jenis penawaran itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada penawaran perorangan, penawaran pasar, dan yang ketiga penawaran jangka pendek, dan yang terakhir penawaran jangka panjang. Nah, faktor yang mempengaruhi penawaran terdiri menjadi 5 bagian. Yang pertama ada harga barang itu sendiri, biaya produksi, jumlah produsen, kebijakan pemerintah, dan kemajuan teknologi. Elastisitas permintaan. Elastis mungkin kalian tidak asing lah dengan elastis. Macam sebagaimana karet yang bersifat elastis, fleksibel, dapat berubah bentuk dan pada suatu waktu akan kembali pada bentuk sebelumnya. Nah, dalam ilmu ekonomi ada yang namanya elastisitas
merespon terhadap kenaikan atau penurunan harga barang. Oke, selanjutnya jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama ada elastis, di mana berarti sangat responsif. Perubahan harga kecil yang menyebabkan perubahan permintaan yang lebih besar. Elastis. Selanjutnya ada inelastis. Perlawanan dari kata elastis berarti kurang responsif lah. Kebalikannya, perubahan harga besar hanya menyebabkan perubahan permintaan yang kecil. Oke, selanjutnya ada elastis unitor, yang dimana itu berarti responsif sebanding. Persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan permintaan. Berikutnya ada elastis sempurna atau tak terhingga. Konsumen akan membeli berapapun jumlahnya pada harga tertentu. Tetapi sedikit saja kenaikan harga akan menghentikan seluruh permintaan. Itulah dimaksud dengan elastis sempurna. Nah, kalau tadi ada elastis sempurna, sekarang ada lawan-lawannya, inelastis sempurna. Yang dimana inelastis sempurna berarti sama sekali tidak responsif. Perubahan harga itu tidak memengaruhi jumlah permintaan. Barang yang benar-benar esensial dan tidak ada penggantinya. Misalnya kayak obat tertentu yang menyelamatkan jiwa lah. Nah, terus kalau kita tahu tentang elastisitas permintaan, emangnya berguna? Tentu ada fungsi utamanya. Yang pertama, kita dapat menyusun atau merencanakan strategi tentang penetapan harga. Kalau kita mengetahui elastisitas permintaan. Nah, yang kedua, kita dapat menganalisis total pendapatan. Tentu saja itu bisa diperoleh kalau kita menguasai atau mengetahui elastisitas permintaan. Dan yang ketiga, rumusan kebijakan pajak dan subsidi. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan itu ada beberapa. Yang pertama, substitusi atau ketersediaan barang pengganti. Substitusi. Kedua, jenis kebutuhan, entah itu kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah atau sekunder. Ketiga, ada proporsi pendapatan yang dibelanjakan. Keempat, jangka waktu analisis. Nah, terus kalau kita tahu tentang elastisitas permintaan, emangnya berguna? Tentu ada fungsi utamanya. Yang pertama, kita dapat menyusun atau merencanakan strategi tentang penetapan harga. Kalau kita mengetahui elastisitas permintaan. Nah, yang kedua, kita dapat menganalisis total pendapatan. Tentu saja itu bisa diperoleh kalau kita menguasai atau mengetahui elastisitas permintaan. Dan yang ketiga, rumusan kebijakan pajak dan subsidi.